Selamat datang di cerita yang penuh misteri dan ketegangan ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Cerita ini tentang seorang janda muda yang terjebak dalam ritual pesugihan, sebuah perjalanan yang penuh dengan azab dan keputusasaan. Pastikan kamu siap, karena kisah ini akan membawamu ke dalam kehidupan yang kelam dan penuh tanda tanya. Pada tahun 1998, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia adalah seorang janda muda, baru berusia 25 tahun. Setelah ditinggal mati suaminya, Ratna harus berjuang seorang diri untuk menghidupi anak semata wayangnya. Kehidupan Ratna tidak mudah. Setiap hari ia harus bekerja keras di ladang kecil yang terletak di belakang rumahnya. Hasil dari ladang itu hanya cukup untuk makan seadanya, tidak lebih. Seringkali Ratna dan anaknya hanya makan nasi dengan garam, atau kalau beruntung dengan sayur dari ladang mereka sendiri. Tetangga-tetangganya sering memandangnya dengan kasihan, namun tidak ada yang benar-benar membantu. Mereka hanya berbisik-bisik di belakangnya, membicarakan betapa malangnya nasib Ratna. Ratna tahu bahwa mereka membicarakannya, tapi ia hanya bisa bersabar. Namun, semakin hari, semakin sulit bagi Ratna untuk tetap kuat. Ia tidak ingin anaknya hidup dalam kemiskinan seperti dirinya. Pada suatu hari, Ratna mendengar cerita tentang seorang dukun sakti yang konon bisa mengubah nasib seseorang. Dukun itu dikenal bisa membantu siapa saja yang ingin kaya dengan cepat, asalkan mereka mau memenuhi syarat-syarat tertentu. Awalnya Ratna merasa takut, namun semakin lama ia semakin tergoda. Ia mulai berpikir bahwa ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. Dengan berat hati dan setelah mempertimbangkan dengan matang, Ratna akhirnya memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dukun itu tinggal di ujung desa, di sebuah rumah yang tampak tua dan menyeramkan. Saat Ratna tiba di sana, ia disambut oleh seorang pria tua dengan wajah keras dan mata tajam. Pria itu memandang Ratna dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah menilai apakah Ratna cukup layak untuk dibantu. Setelah mendengarkan keluhan Ratna, dukun itu memberikan sebuah syarat yang aneh dan menakutkan. Ratna harus melakukan sebuah ritual pesugihan dengan bantuan siluman kera. Ratna yang sudah putus asa akhirnya menyetujui syarat tersebut. Ia tahu bahwa ini berbahaya, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia melakukan semua yang diperintahkan oleh dukun itu, termasuk datang ke hutan pada tengah malam dan membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, darah ayam hitam, dan berbagai benda lain yang tak masuk akal. Malam itu di hutan, Ratna merasakan ketegangan yang luar biasa. Angin kencang berhembus, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan besar, seekor kera yang lebih besar dari ukuran normal, dengan mata merah menyala. Ratna gemetar, tetapi ia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Siluman kera itu mendekatinya, dan sesuatu yang tak pernah dibayangkan pun terjadi. Sebelum siluman kera mendekat, Ratna terkejut saat melihat sosok bayangan lain muncul dari balik pepohonan. Bayangan itu berubah menjadi pria tampan dengan senyuman menawan. Dia mendekati Ratna dengan lembut, seolah-olah menghapus rasa takut yang melingkupi hati Ratna. Sosok pria itu berbicara dengan suara yang menenangkan. "Jangan takut, Ratna. Aku akan menemanimu dalam ritual ini." Ratna merasa dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena kehangatan yang aneh. Dalam suasana malam yang dingin, pria itu membisikkan kata-kata yang menggetarkan hati Ratna. Ratna tak kuasa menahan perasaan yang menggelagak dalam dirinya. Mereka saling mendekat, hingga akhirnya pria itu menyentuh wajah Ratna dengan lembut. Dalam ketegangan malam itu, ada seberkas kehangatan yang tak terduga. Ratna dan pria itu saling menatap dalam-dalam, dan tanpa sadar mereka berpelukan. Ratna merasakan detak jantung pria itu, dan kehangatan dari tubuhnya memberikan ketenangan di tengah ritual mengerikan ini.
Mereka berbagi momen singkat yang romantis, penuh dengan bisikan lembut dan pelukan erat, seolah-olah waktu berhenti sejenak di tengah kegelapan hutan. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Sosok pria itu perlahan memudar, dan siluman kera dengan mata merah menyala kembali mendekat. Ratna mencoba melawan rasa takutnya, tetapi tubuhnya tak lagi mampu menahan ketegangan dan kelelahan. Perlahan-lahan, Ratna merasa pandangannya mengabur, dan sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, Ratna pun pingsan di tengah ritual tersebut. Ratna terbangun di tengah hutan, tubuhnya lemas, dan rasa takut masih membelenggu hatinya. Udara pagi yang dingin menyelimuti tubuhnya yang gemetar, sementara sisa-sisa sesajen berserakan di sekelilingnya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Dengan susah payah, Ratna bangkit dan berjalan pulang. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak dapat diubah lagi. Beberapa minggu setelah malam mengerikan itu, Ratna mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual sering datang, tubuhnya terasa lemas, dan perutnya mulai membesar. Ratna mulai menyadari kenyataan yang menakutkan. Ia hamil. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di hutan malam itu, dan Ratna sendiri bahkan tidak berani memikirkannya. Gosip mulai menyebar di desa. Tetangga-tetangganya yang dulu hanya berbisik di belakangnya, kini dengan terang-terangan mencemooh dan menjauhi Ratna. Mereka percaya bahwa Ratna telah melakukan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang membawa kutukan ke dalam hidupnya. Hari demi hari, perut Ratna semakin membesar. Ia berusaha menyembunyikan kehamilannya, tetapi itu mustahil. Ia tidak bisa lagi bekerja di ladang seperti biasa. Ratna merasa sendirian, terisolasi dari masyarakat yang dulu, meskipun tidak membantu, setidaknya masih menganggapnya sebagai bagian dari desa. Sekarang, ia dianggap sebagai pembawa sial, seseorang yang telah melakukan dosa besar. Ratna sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Ia bermimpi tentang sosok kera dengan mata merah yang terus menatapnya. Suara-suara aneh sering terdengar di dalam rumahnya, terutama di malam hari. Ratna merasa ketakutan, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berdoa, memohon agar semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ketika saat melahirkan tiba, Ratna merasa takut yang luar biasa. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dengan kesakitan yang tidak terbayangkan. Ketika melihat bayinya untuk pertama kali, Ratna merasakan campuran antara cinta dan ketakutan. Anak itu tampak berbeda, kulitnya agak kelabu, dan matanya memiliki sorot merah yang sama dengan sosok siluman kera yang ia temui di hutan. Ratna menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa ia telah membawa kutukan ke dalam hidupnya sendiri. Setelah kelahiran anak tersebut, kehidupan Ratna semakin memburuk. Anak itu tumbuh dengan cepat, tetapi sering menunjukkan perilaku yang aneh dan menakutkan. Setiap malam, suara-suara kera bergema dari rumahnya, membuat warga desa semakin takut dan menjauhinya. Ratna merasa semakin terisolasi, dan ia mulai menyadari bahwa azab yang menimpa dirinya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Suasana di desa semakin mencekam. Warga mulai berbisik-bisik tentang Ratna dan anaknya. Mereka yakin bahwa kutukan telah turun ke desa mereka karena kehadiran Ratna. Suara kera yang bergema dari rumah Ratna setiap malam menimbulkan ketakutan yang mendalam. Beberapa warga bahkan mulai melakukan ritual kecil di rumah mereka sendiri, berharap bisa melindungi diri dari kutukan yang semakin jelas terasa. Anak Ratna, yang diberi nama Bayu, tumbuh dengan perilaku yang aneh dan menakutkan. Ia sering mengeluarkan suara seperti kera, terutama saat malam tiba. Bayu juga memiliki kekuatan fisik yang tidak biasa untuk anak seusianya, membuat Ratna semakin merasa takut. Setiap kali Bayu marah, ia merusak barang-barang di rumah dengan kekuatan yang luar biasa. Ratna mencoba mengendalikan anaknya, tetapi semakin hari semakin sulit untuk melakukannya. Ia merasa kelelahan secara fisik dan mental. Pada suatu malam,
Ketika suara-suara aneh kembali bergema dari rumah Ratna, sekelompok warga desa memutuskan untuk bertindak. Mereka berkumpul di luar rumah Ratna, membawa obor dan senjata seadanya. Mereka sudah tidak tahan lagi dengan kehadiran Ratna dan anaknya yang mereka anggap sebagai sumber malapetaka. Warga desa berteriak-teriak, menuntut Ratna untuk keluar dan meninggalkan desa. Ratna yang ketakutan hanya bisa memeluk Bayu erat-erat di dalam rumah, berharap agar semuanya segera berakhir. Namun, keadaan semakin memburuk. Warga yang marah mulai melemparkan batu ke arah rumah Ratna. Suara kaca pecah dan teriakan warga membuat Ratna semakin panik. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Dalam kepanikan, Ratna berdoa untuk keselamatan anaknya. Namun tiba-tiba, api mulai menyala di sudut rumah. Obor yang dilemparkan warga mengenai dinding rumah kayu Ratna, dan api dengan cepat menyebar. Ratna hanya bisa menatap dengan mata penuh air mata, memeluk Bayu erat-erat sambil berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa melindungimu." Api semakin membesar, dan tidak ada yang bisa dilakukan warga desa untuk memadamkannya. Mereka hanya bisa melihat rumah Ratna terbakar habis, dengan Ratna dan Bayu masih di dalamnya. Suara tangisan Ratna dan suara aneh dari Bayu terdengar hingga api melahap semuanya. Warga desa hanya bisa terdiam, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah berakhir dengan tragis. Mereka tidak pernah menemukan sisa-sisa tubuh Ratna dan Bayu di antara puing-puing rumah yang terbakar. Setelah kejadian itu, desa menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara kera di malam hari, tetapi perasaan bersalah dan ketakutan masih menghantui warga. Kisah Ratna menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan pintas menuju kekayaan. Pesugihan bukanlah solusi, melainkan jalan menuju kehancuran. Balasan azab yang diterima Ratna menggambarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan ketidakpercayaan pada takdir. Kisah ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa segala bentuk jalan pintas menuju kekayaan, terutama yang melibatkan kekuatan gaib dan pesugihan, hanya akan membawa kehancuran dan azab. Keputusan yang didasarkan pada keputusasaan dan keserakahan hanya akan membawa penderitaan bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat. Marilah kita selalu percaya pada usaha yang baik dan ketulusan dalam mencapai rezeki, karena takdir terbaik hanya datang dari usaha yang jujur dan doa yang tulus. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar pendapatmu dan ingin membawakan lebih banyak kisah yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah waspada dan jangan pernah tergoda dengan jalan pintas yang berbahaya.